Shallallahu wasallam barik alaihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Maaf, Buya, Umi, sebelumnya perkenalkan saya ini salah satu wali santri Al-Bajah. Masya Allah, baik, Masya Allah. Dari mana tadi? Dari Lumajang. Dari Lumajang, ya. Monggo Ibu, monggo. Kemarin itu saya cerita sedikit dulu ya, Umi. Kemarin itu adiknya mau daftar di pusat, tapi ternyata masuknya di Blitar. Terus tadinya kami memang sepakat kalau nggak di pusat nggak masuk. Ternyata ya saya dapat pencerahan dari Ustadz dan dari pusat. Terus anak saya lihat-lihat di YouTube, terus suami saya lihat di di grup. Ternyata yang jauh-jauh tuh ternyata banyak yang masuk ke Blitar. Terus cuman ini masalahnya orang tua saya itu kayak kurang lega nih. Karena yang satu ini masuk di Blitar, maunya memang di pusat. Untuk itu mohon doanya dari Buya sama Umi, semoga orang tua saya diberikan hidayah kelapangan untuk menerima cucunya yang satu ini bisa mau masuk ke Blitar gitu, Umi. Insyaallah, baik. Sebenarnya saya ingin mengajak orang tua saya bertemu langsung dengan dia, cuman saya nggak tahu bisa atau enggak. Baik, insyaallah. Insyaallah mungkin nanti akan ada kesempatan mungkin tuh bisa ketemu sama Buya, cuma nanti tinggal diatur mungkin bertepatan kalau pas lagi Buya mungkin Timur atau lagi kunjungan ke Blitar gitu, itu mungkin. Baik, insyaallah. Orang tua saya di Majalengka, Umi. Oh iya, ketemu aja di sini, bisa diatur. Bisa diatur kalau ingin ketemu sama Buya bisa. Baik. Makanya orang tua saya itu pinginnya sama-sama di pusat, jadi nanti biar sama-sama nengok yang besar gitu, Umi. Baik, insyaallah. Bisa diatur. Baik, silakan. Ibu pertanyaannya silakan. Untuk pertanyaan gini, untuk sholat Jumat, Buya, kemarin tuh kami berangkat dari sini. Kebetulan hari Jumat kami berangkat setelah sholat subuh. Terus anak saya tuh bilang gini, Mama, kalau berangkatnya sebelum sholat subuh itu kita diwajibkan setelah sholat subuh. Iya, kalau setelah sholat subuh itu kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya sebelum sholat subuh, kita keluar dari wilayah ini, kita tidak diwajibkan sholat subuh, tapi sholat Jumat. Sholat Jumat, ya, tidak diwajibkan sholat Jumat. Terus kemarin itu, ya Mas, nanti kalau waktunya sholat Jumat kita di rest area. Ternyata pas di rest area yang satu itu, di situ belum waktunya sholat Jumat, kira-kira masih agak lama. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Nanti di rest area berikutnya kita berhenti lagi. Ternyata pas di area berikutnya itu baru selesai sholat Jumat, ya. Nah itu bagaimana hukumnya, Bu ya? Apakah kewajiban sholat Jumatnya itu gugur karena kami lagi di perjalanan atau bagaimana? Soalnya kalau kami berangkat lebih pagi kayaknya kesulitan juga, iya, gitu. Terus bisa dipahami, Bu. Kita tidak bisa memastikan perjalanan dari sini ke sana berapa jam karena memang kondisi tergantung dari kondisi supir sama kelancaran perjalanan itu. Baik, bisa dipahami, Ibu. Oke. Cukup ya? Baik, terima kasih, Ibu ya, Umi. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Sampaikan kepada kakeknya Nanda tercinta tadi, siapa itu? Kepada yang bahwasanya diletakkan di cabang-cabang itu bukan karena anak itu lemah atau jadi anak kelas kedua, enggak. Memang diatur semacam itu karena memang di pusat tidak menampung semuanya, tidak cukup tidak menampung semuanya, sehingga harus kita arahkan ke cabang. Dan di cabang ada kelebihannya tentunya. Seperti di Blitar sendiri ada, di situ diterapkan juga 2 bahasa nanti.
Karena kebetulan juga kita memberdayakan teman-teman yang biasa berbahasa yang di daerah Kediri situ, daerah Pare dan sebagainya. Itu kemudian juga anak kami juga di sana, ini tahun depan juga anak kami juga di situ nanti. Jadi mohonlah kepada siapapun ya, nggak penting di mana tempatnya, justru itu kan irama hidup itu indah begitu nanti. Nggak harus kumpul-kumpul, tidak harus pusat semuanya. Ada mungkin bahkan anak kami nanti ini tahun depan ini ada yang di Cianjur, ya kan? Dibagi, yang satu ada di yang Cianjur, yang satu ada di Blitar. Dan kemudian aja jadi cabang-cabang sama, nggak ada beda, diupayakan untuk sama. Jadi bahkan kalau ada bagaimana kamu nggak bisa pindah, belum bisa untuk sementara kalau pindah karena sudah ditata begitu. Semuanya kalau pakai kemuan dari wali santri masing-masing, pondoknya jadi berantakan nanti. Jadi diatur sedemikian rupa, ini adalah sudah diterima, insya Allah demi kebaikan untuk semuanya. Dan ada untungnya, jadi oke lah. Jadi bagi dua. Yang di Cirebon yang banyak kunjung adalah kakeknya, yang di Blitar adalah ibunya, kan sudah dibagi-bagi gitu aja. Kalau Majang dekat itu saja. Kemudian pertanyaannya adalah, betul Anda punya anak sudah ngerti ilmu dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i memang betul seperti itu. Kalau ingin meninggalkan Jumat diganti dengan zuhur, maka hendaknya bapak seorang laki-laki itu adalah keluar sebelum subuh tiba. Itu yang ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan itu boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kalau kita takut ketinggalan rombongan dan sebagainya. Itu udah madhab kita Syafi'i. Cuman dalam berpikir kan boleh main seenaknya sendiri, bukan seenaknya sendiri. Cuman karena mungkin menurut Anda kalau berangkat lebih pagi itu kayaknya lebih susah dan sebagainya, sudah setelah subuh nanti Jumat ditinggalkan, tentunya bukan ikut madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam hal ini nggak boleh main-main. Tentu ada keadaan darurat semacam itu. Anda sudah berusaha, pokoknya berusaha deh. Kalau ternyata mentok, sudah ikut madhab yang lain demi keamanan Anda, supaya keamanan, bukan main-main agama, bukan main-main. Biarpun madhab lain dari awal bukan boleh, yang penting dia di tengah perjalanan, waktu duhur itu tengah perjalanan dia boleh meninggalkan Jumat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan semacam itu. Pun demikian dalam madhab Imam Syafi'i masih ada kelonggaran-kelonggaran, di antaranya adalah kalau ada kerepotan, takut ketinggalan rombongan dan sebagainya, boleh dia keluar setelah sholat subuh baru meninggalkan Jumat nanti setelah itu, karena kerepotan di tengah jalan tadi. Seperti itu. Nah, sebab ada perjalanannya nggak repot kan gitu. Kalau repot seperti Anda catatkan, Allah Maha Kasih. Cuman hendaknya ke depan siapapun ya tetap berpegang dengan madhab itu penting, ada keberkahan, ada membiasakan tawadhu. Jangan tentang ngerti fikih 4 madhab lalu seenaknya sendiri, ini bahaya banget. Iya Bu ya, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada Allah di Lumajang ya, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan. Masih ada solusi untuk permasalahan Anda. Jadi syariat itu begitu indahnya, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada siapapun yang mengikutinya gitu ya. Jadi intinya kita berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik. Tapi kalau ternyata jangan maksakan, nanti kalau berat ya sudahlah. Ikuti madhab lain, nggak ada masalah. Ya juga mungkin termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini pun. Oh iya, pandemi khususnya. Khususnya pandemi tidak apa-apa. Kalau memang ya pandemi nggak